Selamat malam, saya yang bernama Samuel Jakonia Sembiring dengan NIM 223303030641 dengan mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak yang dibimbing oleh Pak Ahmad Ridwan, dan saya kelas 7 pagi E. Di sini saya mengambil studi kasus nomor 2, yaitu Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi. Di dalam sistem akademik perguruan tinggi, sistem informasi akademik perguruan tinggi ini sudah saya deskripsikan ataupun sudah saya ringkas menjadi 8 bagian. Yang bagian pertama itu deskripsi sistem. Sistem informasi akademik atau bisa kita singkat sebagai SIA berbasis web dikembangkan untuk mendukung proses akademik seperti pengisian KRS, penjadwalan kuliah, penginputan nilai, dan pencetakan transkrip akademik. Sistem ini juga bisa digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan sehingga memerlukan kualitas perangkat lunak yang baik. Di sini yang keduanya itu atribut kualitas perangkat lunak. Di dalam atribut ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu reliability. Reliability ini sistemnya mampu beroperasi secara stabil dan konsisten. Dan yang kedua itu ada integrity. Di dalam integrity ini data akademik mahasiswa itu dijaga keamanannya melalui kontrol akses yang dipegang kendali oleh kaprodi, dekan, rektor ataupun dosen. Yang ketiga itu ada usability. Dalam usability ini sistem mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Dan yang keempat itu efisiensi. Efisiensi ini sistem mampu menangani permintaan dengan waktu respon cepat. Dan di sini juga ada teknik pengujian fitur kritis, memiliki 3 juga. Yaitu yang pertama itu boundary value analysis atau bisa disingkat BVA. Dan yang kedua itu equivalence printing. Yang ketiga itu ada state transition testing. Oke, kita lanjut lagi ke bagian nomor 4. Di sini nomor 4 ini strategi pengujian end to end. Dalam end to end ini strategi pengujian dilakukan menggunakan pendekatan P-model. Dimulai dari unit testing, integration testing, system testing, performance testing hingga user acceptance testing. Dan nomor 5 itu manajemen defects. Setiap defects dicatat, diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, diperbaiki oleh pengembang, dan diverifikasi kembali melalui regression testing. Dan di nomor 6 ada audit dan metrik kualitas. Di sini dia mempunyai 5. Yang pertama itu audit teknis dan inspeksi formal. Yang selanjutnya itu defect density. Selanjutnya lagi mean time to failure atau bisa disingkat MTTF. Yang keempat itu response time. Dan yang kelima itu Net Promoter Score atau bisa disingkat dengan NPS. Oke, di sini ada juga usulan peningkatan kualitas. Itu di sini ada 4 juga untuk usulan peningkatan kualitasnya. Yang pertama itu otomatisasi pengujian. Yang kedua itu implementasi CE atau CD. Dan yang ketiga itu cloud outing scaling, dan yang keempat itu pengujian keamanan berskala. Di sini kita bisa lihat flowchartnya. Yang pertama itu pastinya dimulai dengan awal itu mulai, dan dia berproses untuk penetapan standar kualitas ISO atau IEC 25010, dan diproseskan lagi untuk identifikasi atribut kualitas seperti reliability tadi dan teman-temannya.
Dan dari situ dia berproses lagi untuk pengujian fitur kritis seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan diproseskan lagi ke strategi pengujian end to end. Di sini dapat ditemukan, dan ada yang bagian kiri ini yang bisa kita sebut dengan ya ini, yaitu untuk memanajemenkan defend, dan yang bagian tidak ini audit dan review kualitasnya. Dan dari kedua ini dia berproses lagi untuk pengukuran metrik kualitas dan dilanjutkan usulan peningkatan kualitas hingga selesai. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad Ridwan telah membimbing saya dan telah memberikan pelajaran yang sangat mudah dimengerti. Sekian, terima kasih.